Nggih, sampun Tat. Sampun wis. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Mengawali kegiatan pagi hari ini, nggih, untuk hari Senin, kita lanjutkan kembali pembelajaran tentang review. Tadi sudah diawali sama Ustadz Ustam. Saya lanjutkan untuk bahasa Indonesia, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang kemarin sudah membaca pengumuman ya dari SMP Muhammadiyah PK. Selamat, berarti satu tugas kalian sudah selesai, istilahnya sudah melewati tahap untuk mencari sekolahan. Bagi yang belum tetap semangat ya. Kemudian untuk yang sudah diterima di SMP PK bukan berarti sudah selesai ya perjuangannya di kelas 6, karena seperti biasa kalau di kelas 6 itu masih ada satu tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu tentang kelulusan ya. Walaupun kita belum tahu besok format ujiannya seperti apa, tetapi kita tetap semangat untuk menyelesaikan kelas 6 ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus istilahnya jangan kendor karena sudah dapat sekolah itu ya. Tetap semangat biar nanti kelulusannya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Kemudian untuk paket bahasa Indonesia hari ini yang akan kita bahas adalah paket 11. Coba saudara tanya, jujur yang hari ini belum selesai mengerjakan atau bahkan sama sekali belum dikerjakan, ada enggak? Ada yang berani jujur? Aku belum ada. selesai. Siapa lagi selain Mbak Najwa? Ada lagi yang mengerjakan? Aku Us. Aku Us. Nabila Us. Siapa lagi? Adara. Sekarang sudah tanya, alasannya kenapa kok belum selesai mengerjakan? Kenapa? Saudara biar tahu apakah kurang waktunya atau kesulitan dalam mengerjakan atau apa? Saudara jadi biar tahu kenapa kok sampai belum selesai. Padahal kalau dilihat dari jamnya insya Allah selesai ya. Kalian kan jam 7:15 sudah berikan rekaman untuk hafalan. Setelah hafalan kan direkam, dikirimkan ke PA masing-masing. Setelah itu mengerjakan review sampai 8:30. Apakah waktu dari jam 7:30 sampai 8:30 itu tidak cukup untuk mengerjakan 3 mapel? Atau seperti apa? Jadi saudara biar tahu juga, atau kebanyakan soal. Atau mungkin yang punya strategi, malamnya sambil belajar dikerjakan juga tidak apa-apa. Oh ini ada yang lupa. Lupa Ustazah ingatkan nggih, untuk kegiatan review itu berlangsung setiap pagi untuk minggu ini ya. Jadi silahkan diingat-ingat, jangan sampai sudah sampai beberapa kali pertemuan masih ada yang lupa. Selain lupa apa lagi? Biar saudara juga tahu sebenarnya masalah kalian di review pagi itu apa. Loh, apa mungkin karena terlalu sibuk di rumah jadi tidak sempat mengerjakan, atau masih bepergian atau apa, biar saudara juga bisa tahu alasan kalian. Kenapa yang belum mengerjakan? Tadi sudah ada yang ngechat lupa. Ada yang selain itu apa? Ada lagi? Yang belum mengerjakan tadi alasannya apa? Hanya 5 soal loh ya bahasa Indonesia loh ya, gampang. 5 menit selesai insya Allah. Kalau memang niat gitu ya. Oh ya, Ustazah sampaikan sekalian saja. Untuk mulai hari Selasa besok sampai seterusnya, mungkin sampai menjelang pas ya. Untuk kegiatan review agendanya tidak jam 8:30, maksudnya pembahasannya. Tetapi kita alihkan di jam siang, gitu ya. Jadi nanti silakan dikerjakan dulu semaksimal mungkin, baru nanti setelah baca dulu sekitar jam 1 baru kita bahas untuk reviewnya tidak mahal, gitu ya. Coba kalau siang masih ada kendala atau tidak. Kalau pagi mungkin ada yang belum mengerjakan, ada yang masih sibuk dengan ini itu. Coba kalau siang masih ada yang seperti itu atau tidak, gitu ya. Saya hanya mengingatkan saja, insya Allah pembelajaran seperti ini nanti bermanfaat buat kalian, gitu ya. Langsung masuk ke bahasa Indonesia. Ada 5 soal. Materinya masih sama dengan paket 10 kemarin, yaitu menentukan arti istilah. Bagi anak-anak yang suka membaca, baik itu membaca fiksi atau non-fiksi, sangat membantu untuk materi ini. Kenapa? Karena yang sering membaca itu insya Allah kosakatanya akan selalu bertambah. Jadi dari yang tidak tahu, jadi tahu. Kenapa? Karena dengan membaca itu otomatis menambah perbendaharaan kosakata. Ya. Tapi kalau tidak suka membaca, jarang membaca, kosakata yang dimilikinya ya hanya itu saja. Bahkan nanti kalau ada kosakata yang terbaru atau ada kosakata istilahnya yang berhubungan dengan
kekinian seperti sekarang ini mungkin tidak paham karena tidak mengikuti atau tidak suka membaca, ya. Jadi mulai dari sekarang silahkan suka membaca, baik itu yang fiksi maupun non fiksi, gitu ya. Apalagi waktu luang di rumah itu banyak ya, jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Novel boleh, atau mungkin yang langganan surat kabar, Solo Pos, atau mungkin baca-baca berita lewat HP kan juga bisa ya. Diluangkan waktunya untuk menambah perbendaharaan kosakata, ya. Yang nomor 1 yang diminta adalah kosakata agen atau kata agen. Apa arti atau makna dari kata agen berdasarkan paragraf nomor 1? Coba Ustazah pengen dengar suaranya. Siapa ya yang belum pernah Ustazah sebut? Oh, ini Mbak Indira. Nomor 1 jawaban apa, Dek? A, B, C, D. Kalau malu menyampaikan atau bersuara boleh di-chat, Mbak Indira. Ya, jawabannya B. Ada yang lain? Arti kata agen, kalau jawabannya B itu berarti orang yang menjual barang secara langsung kepada distributor. Apakah agen itu menjualnya secara langsung kepada distributor? Ada yang tahu distributor? Tahu ya? Tahu nggih? Ada distributor, ada produsen, ada konsumen, itu istilah-istilah yang berhubungan dengan biasanya di IPS jadi ya. Ada yang menjawab selain B? Ada jawaban lain? Ada yang lain? Yang betul jawabannya? Ya, yang betul A. Orang yang menjual atau mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain. Jadi dia itu tidak langsung ke distributornya, tetapi hanya mengusahakan saja bagi perusahaan lain. Itu ya Mbak Indira. Tidak apa-apa, jawabannya yang masih salah diganti. Tadi B diganti di jawaban A. Nomor 2, gampang ini soal nomor 2. Arti kata dari kata pemantauan, Mbak Keisa. Jawabanmu apa, Dek? Keisa, pemantauan di sini artinya apa? Dipantau. Apa arti kata pemantauan? Sudah mengerjakan ya, Mbak Keisa ya? Halo, Keisa? Jawabannya? Halo, Keisa? Iya, Us. Jawabannya apa? B. B. Penerawangan penting. Ada yang lain? Saya A, Us. Benar jawabannya A. Benar nggak? Yang menjawab A berarti benar. Yang masih menjawab selain A berarti diganti jawaban yang betul A. Nomor 3. Anak laki-laki ini gantian. Mas Danendra Giantoro. Nomor 3. Apa arti kata kostum? Ini sering kita dengar ya. Apalagi kalau yang suka nonton drama Korea, suka nonton sinetron, suka nonton apa namanya pementasan, itu mesti tidak asing dengan kata kostum. Apa itu arti kata kostum, Mas Danendra? Jawabannya apa, Mas? Aku Us, Danendra Giantoro toh? Ya, Danendra Giantoro. Apa, Mas? Us. A. Perlengkapan yang menunjang pementasan. Ada yang pengen memberikan jawaban yang beda? Kostum. C, Us. Ya, yang paling tepat adalah C. Karena kostum berhubungan dengan pakaian. Pakaian yang dipakai ketika apa namanya seorang itu pentas atau mengadakan pementasan. Nomor 4. Mas Ibra. Apa arti kata informasi? 11 katanya Mas 11. Atau diguna apa enggak? Sampun Mas Ibra. Informasi dalam paragraf ini artinya apa? Itunya di mana Us, saya belum pernah buka belakangan ini. Apa berarti yang lain dulu mungkin baru bergabung hari ini ya, enggak apa-apa. Ganti Mbak Siva. Nomor 4 jawabannya apa Mbak Sif? A, Us. Ya, nomor 4 betul nggak jawabannya A. Informasi itu bisa berarti pemberitahuan atau berita tentang sesuatu itu ya. Terakhir nomor 5, ini berhubungan dengan pembelajaran IPA ini. Nomor 5 dijawab Kevin. Kemarin sempat ada
Tanya belum sempat menjawab nggih. Coba Mas Kevin, nomor 5 jawaban apa? Gampang banget ini. Kan sering disebut-sebut di pelajaran IPA. Arti kata habitat. Apa Kevin? Halo? Masih di situ kah? Halo, halo? Suaranya Ustazah masih terdengar, nggih? Masih, Us. Ya, tak kira sinyalnya hilang. Coba Mas Kevin, sudah belum jawabannya apa ya? Nomor 5, nggih? Dicoba dulu saja. Itu Kevin. Ini ada loh namanya di sini loh, tapi kok nggak bersuara ya? Halo? Kevin? Masih bergabung toh? Ya udah, lewat lagi saja. Berarti besok masih usah datanya lagi karena belum bersuara kok. Coba dijawab Mbak Laksmi. Nomor 5 jawabannya apa Laksmi? Habitat. Ya, habitat itu tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Terima kasih Mbak Laksmi. Itu ya Dek ya. Jadi untuk materi hari ini masih sama dengan yang kemarin tentang kosakata. Silakan perbanyak memperdalam kosakata dengan membaca apapun itu ya, biar perbendaharaan kosakatanya juga nambah. Untuk besok pagi berarti paket review jilid 1 sudah selesai ya, tinggal sekali lagi besok di paket 12. Nanti akan ada paket 2 atau jilid kedua yang akan Ustazah bagikan insya Allah hari ini gitu ya. Jadi yang hari ini belum bisa mengambil buku BPD sama review berarti besok pagi belum bisa mengerjakan karena materinya ada di situ semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ustazah kembalikan ke Ustaz Agus. Semoga Ustaz. Baik, terima kasih Ustadi. Selanjutnya adalah IPA yang akan dibahas oleh Us Retno. Monggo Us Retno. Baik, terima kasih Ustaz Agus. Ustazah mulai langsung aja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti untuk yang menjawab, Ustazah hanya akan membahas, tapi yang menjawab adalah dari kalian atau dari peserta. Nanti Ustazah minta tolong Ustadi untuk kita fokuskan yang menjawab sementara adalah yang kameranya tidak diaktifkan terlebih dahulu, karena untuk mengecek kehadiran. Nah, jadi Ustazah itu setiap hari punya absen seperti ini. Jadi misalnya sudah bergabung, kita centang. Tetapi nanti ketika bergabung, tetapi dipanggil tidak ada, berarti tetap kita berikan tanda. Kenapa Ustazah harus seperti ini? Karena ini sebagai data. Ya. Ustazah tahu apakah ketika Zoom itu efektif atau tidak, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak, sebagai evaluasi Ustazah dan juga untuk kita semua. Nah, kemudian untuk yang slogan terakhir kemarin, nanti bisa dicek di email masing-masing untuk yang IPA khususnya, bahwa nilai sudah Ustazah rilis ke email masing-masing. Apabila email untuk aktif, maka nanti nilai masuk email. Tapi nanti apabila emailnya tidak aktif, berarti mungkin tidak terkirim. Oke. Nah, untuk yang review pagi ini, Ustazah akan mulai ke nomor 51. Ya, semoga semuanya sudah dikerjakan. Ya guys, nah jadi ini adalah video yang akan ditampilkan ya, kepada pakai kalian. 11 mulai dari nomor 51. Nah, jadi di sini ada efek terbang. 19 juta. Ya, pakai 11 mulai nomor 51. Sudah dikerjakan? Sudah? Sudah. Oke. Jadi nanti saya minta bantuannya untuk bisa memanggilkan atau siapa yang bisa menjawab, nggih, terutama untuk yang tidak diaktifkan kameranya. Oke,
Soal nomor 51. Ustazah bacakan untuk ciri-ciri perkembangan fisik berikut. Sumber yang luar biasa ini ya guys ya. Kadang aku lihat sendiri bagaimanakah efek skillnya. Biasa soalnya kalau skin gitu ya guys ya. Misalnya kalau Ini ada yang apa yang namanya? Tutorial game ya. Tuh ada skin gitu ya. Ya, bisa dimatikan dulu. Oke. Soal Halaman nomor berapa? 51. Halaman yang IPA nak paket ke-11. Yang IPA paket 11. Ustazah ini pakai laptop ya, jadi nggak pakai buku reviewnya. Ustazah mungkin bisa bantu halaman berapa? Halaman sebentar Us. Paket berapa? Paket 11. J. Nah. Ini nggak ada halamannya tuh. Oh, halaman 51. 51. Iya. Halaman 61 nak ya. Silahkan dibuka. 50 Us, 51. Oh, 51. Oke. Soalnya juga dimulai dari 51 ya. Perhatikan ciri-ciri perkembangan fisik berikut. Yang pertama adalah timbul jerawat, kemudian dada bertambah lebar atau kekar, kemudian mengalami menstruasi, kemudian tumbuh rambut di ketiak. Ciri-ciri perkembangan fisik yang dialami oleh pria maupun wanita, jadi dialami oleh dua-duanya, pria dan wanita. Atau laki-laki dan perempuan ditunjukkan oleh angka berapa, yang sama-sama dialami oleh dua-duanya. Silahkan yang menjawab Mbak Alia. Mbak Alia, halo. Mbak Alia, C. Oke, C, Us, 1 dan 4 betul, nggih. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu ketika sudah mengalami masa puber maka sama-sama biasanya akan timbul jerawat karena perubahan kadar minyak pada kulit. Kemudian juga tumbuh rambut di ketiak. Betul, nggih. Selain di ketiak juga tumbuh rambut di organ vital. Soal nomor 52. Di daerah pegunungan umumnya banyak orang yang terkena penyakit gondok karena air yang atau makanan yang dikonsumsi kurang mengandung mineral tertentu yang dapat mencegah penyakit gondok. Oleh sebab itu, untuk mencegah penyakit tersebut, masyarakat harus apa? Coba Usdati mungkin bisa bantu yang ditunjuk Us. Aksa. Mas Aksa. Oke, silakan Mas Aksa nomor 52. Belum tak jawab, Bos. Coba dilihat dulu penyakitnya gondok. Kira-kira untuk mengatasi atau untuk mencegah penyakit gondok, setahu Mas Aksa itu bisa mengkonsumsi apa? Gak tahu, Bos. Belum tahu. Coba siapa lagi? Yang lain, Us? Kevin. Mas Kevin. Silakan Mas Kevin. Mas Kevin? Aus. Belum tahu juga, belum dikerjakan? Belum. Nah, sebenarnya kalau untuk soal review ini, ketika kalian belum mengerjakan, kalian punya banyak kesempatan untuk membuka referensi apapun, bukan bisa membuka internet, bisa membuka untuk mencari tahu. Jadi jangan hanya mengandalkan dari sekolah, karena nanti kalau kalian hanya mengandalkan dari sekolah, itu nanti pengetahuannya juga akan terbatas. Kalian punya kesempatan, punya waktu untuk browsing, ya, punya HP semua ya, dan ada internetnya semua. Bisa dari buku, bisa. Ya, jadi jangan sampai ketika kalian menjawab tidak tahu, cukup, udah aku nggak tahu, ya sudah. Jangan sampai seperti itu. Ya, ketika sudah tidak tahu, belum tahu, itu berarti punya kewajiban untuk mencari tahu, karena ini adalah ilmu. Oke, selanjutnya yang lain. Mas Zulfikar. Coba nomor 52 jawabannya apa, Le? Halo Mas Zulfikar, ada?
Mas Zulfikar? Atau mungkin siapa yang tahu silakan dijawab di kolom chat. C bukan ya? Jawabnya C. Jawabnya C. Siapa yang menjawab tadi? C. Mas C. Tafta. Iya betul ya. Jadi untuk mencegah penyakit gondok itu adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium. Jadi biasanya untuk garam, ya, garam yang sudah diolah itu biasanya diberi mineral yodium. Jadi ada garam yang beryodium, ada garam yang tidak beryodium. Tetapi untuk biasanya untuk maknanya itu adalah yodium itu bisa untuk kecerdasan gitu ya. Jadi selain penyakit gondok juga untuk membantu untuk meningkatkan kecerdasan juga. Jadi itu membutuhkan yodium. Baik, nomor 53. Pak Maulana adalah seorang pembuat batu bata. Untuk membuat batu bata, Pak Maulana mencampur tanah dengan sekam dan dilumatkan menggunakan air. Kemudian dicetak di bawah terik matahari, setelah 2 atau 3 hari batu bata tersebut menjadi kering. Proses perubahan wujud yang terjadi sehingga batu bata menjadi kering adalah apa? Coba, Mas Aska. Jawabannya adalah Mas Aska? C. Pembekuan. Ada jawaban yang lain yang tidak sepakat mungkin dengan Mas Penguapan. Iya, penguapan. Kalau iya, betul nggih. Kalau pembekuan itu berarti dari cair ke padat. Nah, bahan dari batu bata tadi adalah benda padat, tetapi bisa kering itu karena kadar airnya menguap. Itu nggih, jadi jawabannya adalah D, penguapan, tidak apa-apa. Nomor 54. Pada saat berada di tempat yang panas, sebaiknya kita menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan katun. Bahan katun sifatnya bagaimana? Apa? Bahan dasar katun. Ya. Ini biasanya bahasa Inggris juga, nggih. Katun kira-kira apa? Mas atau Mbak Nasya Sophia. Nah, ini cantik sekali, nggih, untuk fotonya. Mbak Nasya Sophia. Jawabannya nomor 54. Mbak Nasya Sophia. Oke, lanjut aja nggih untuk menghemat waktu. Silahkan Mbak Anya. Mbak Anya. Kain katun itu terbuatnya dari apa, Nduk? B. Ya, serat kapas. Betul nggih? Kalau bulu domba, maaf ya, rambut domba. Rambut domba dari apa? Jadi apa? Kain apa namanya? Kalau dari domba, kain apa namanya? Biasanya untuk yang tempat dingin itu, untuk jaket. Wool, ya. Kalau dari serat kepompong ulat sutra, berarti jadi kain apa? Sutra. Iya, jadi kain sutra. Bagus, ya, pinter. Nomor 55. Pemasangan kabel listrik di tepi jalan raya yang dibuat agak kendur. Hal ini berhubungan erat dengan pengaruh suhu udara terhadap benda padat. Pemasangan kabel dibuat seperti itu untuk apa tujuannya? Mas Danis Arfa memberikan tempat untuk memuai. Oke. Ya. Coba Mas Danis Arfa, coba nggih, untuk jawabannya apa? A, B, C atau D? Mas Danis Arfa. Halo Mas Danis Arfa. Ya apa lah. Kepikir nggak mau gue ya. Selamat pagi anjing. Ya, selamat pagi. Siapa tadi tuh? Bukunya ke Tresotku. Nah, terus tadi nyimak enggak? Nyimak, kalau nggak nyimakin nanti kan nggak tahu juga nak untuk materinya apa.
Oke, kira-kira diucapkan aja. Tujuannya apa? Ini nggak usah pakai buku, karena ini adalah konsep. Jadi, fungsinya, kenapa kok harus dipasang kendur itu tujuannya untuk apa? Ini materi kelas 5, tema 6. Saya soalnya lihat chat tadi. Jadi kalau lihat chat tadi nggak on. Coba. Coba nak. Kira-kira kenapa kalau dipasang kendur? Untuk apa tujuannya? Tadi sudah diucapkan juga oleh tadi yang sudah menjawab pertama tadi. Kenapa kok kabel harus dipasang kendur? Tujuannya untuk apa? Agar tidak putus saat udara dingin dan kabel menyusut. Iya, karena ketika udara dingin itu kabelnya akan menyusut. Kalau dipasang terlalu tegang, nanti kan ketika dia menyusut akan apa terjadi? Akan putus, sehingga harus dipasang kendur, sehingga nanti ketika malam hari dia bisa lurus ya, dia bisa tegang. Kemudian ketika siang hari dia akan kendur kembali, seperti itu. Iya Mas Arfa ya, itu konsep. Jadi sekalipun nggak ada bukunya, bisa itu di logika. Selanjutnya nomor 55 sudah, masih ada berapa waktu Ustaz Agus? 10 menit. 10 menit. Mungkin ini enak ya. Tolong ketika Zoom betul-betul kalian fokus. Kenapa kok Ustazah minta untuk di-on-kan kameranya? Agar kita itu membantu kita untuk merasa terawasi. Walaupun di rumah kan kalian diawasi juga oleh Allah ya. Tapi ketika kalian di-on-kan suaranya, kalian juga akan merasa, oh ada us. Oh kalau aku itu sambil mendengarkan tentang game, tadi ya sampai ada yang mungkin tutorial YouTube atau apa, suaranya sampai terdengar ke kita semua. Itu kan ternyata ketika kita Zoom, kita memberikan materi, kalian tidak menyimak. Ya, jadi kenapa harus di-on-kan? Itu memang agar kita tuh merasa sungguh-sungguh dalam menyimak. Kita akan berusaha untuk sungguh-sungguh. Malu ketika teman-teman dan ustadz-ustadzah itu tahu kita mungkin tidak menyimak seperti itu. Jadi untuk membantu kita belajar. Itu ya. Jadi kalau misalnya tidak di-on-kan, buktinya tadi ternyata ketika kita panggil orangnya tidak ada. Berarti kan mungkin hanya HP-nya aja yang hadir, sementara orangnya tidak hadir. Itu sama aja nggak ikut. Ya, sama aja tidak ikut kegiatan Zoom. Ya, hanya absen, berarti hanya menggugurkan kewajiban HP-nya, bukan kewajiban orangnya. Jadi niatnya untuk belajar masih perlu diperbaharui lagi. Oke, mungkin karena masih ada waktu, mungkin saya lanjutkan sekali ya. Sampai paket ke-12 masih ada waktu. Oke, nomor 56. Perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara disebut radiasi. Nah, di situ yang termasuk radiasi yang mana? Ini yang mungkin yang nggak punya buku ya sudah bacakan. Pada saat di sekitar api unggun, badan terasa panas. Yang kedua, terjadinya angin darat, angin laut. Yang ketiga, pada saat mengaduk teh, panas ujung sendok kita terasa juga ikut panas. Yang keempat, pergerakan naik turun saat merebus kacang hijau. Coba Mas Arfa. Ini yang mana yang termasuk radiasi? Ini tidak, tadi saya sudah bacakan ya. Apa yang di dekat api unggun, apa mengaduk teh, angin darat, angin laut, atau pergerakan naik turun kacang hijau saat direbus. Coba Mas Arfa yang mana? Api unggun oke, betul ya. Jadi berada di dekat api unggun, badan terasa hangat. Baik. Nomor 57. Gambar di samping adalah kegiatan percobaan pembuatan magnet dengan menggunakan listrik. Setelah dialiri listrik yang bersumber dari baterai, paku besar dapat menarik paku-paku kecil. Jenis gaya yang menarik paku-paku kecil gaya apa, Nak? Coba dijawab. Bentar. Sudah di-on kan ya kameranya, alhamdulillah. Dijawab Mbak Ayla. Nah, itu adalah cara pembuatan magnet. Ya, sehingga pakunya itu memiliki gaya apa sehingga dia bisa menarik paku-paku kecil. Gaya apa Mbak Ayla? Mbak Ayla? Gaya apa, Nak? Gaya listrik bukan apa kayak magnet. Ya, tadi disebutkan bahwa itu adalah salah satu cara membuat magnet. Berarti kira-kira itu gaya apa?
Kayak magnet. Gaya magnet. Betul, nggih, gaya magnet. Nah, jadi pakunya tadi menjadi magnet, ya, karena dialiri oleh arus listrik. Ya. Yang 56 tadi apa? Yang 56 tadi ada di api unggun, dekat api unggun. Kalau yang B itu angin darat angin laut itu konveksi. Kalau mengaduk teh tadi konduksi. Karena benda padat ya, diingat-ingat. Kalau pergerakan naik turunnya tadi itu konveksi karena medianya berupa benda cair atau air. Lanjut nomor 58. Edo membuat pundi-pundi ayam jago. Jadi itu adalah celengan ya dari tanah liat. Kemudian itu membuktikan bahwa atau menunjukkan bahwa gaya sifat gaya yang mana itu dapat apa? Coba Mas Rasyad. Nomor berapa, Us? Nomor 58 Mas Rasyad. Itu membuat celengan dari tanah liat. Itu menunjukkan bahwa gaya dapat apa? Sifat-sifat gaya atau pengaruh gaya pada benda itu apa? D. Apa? D. Gaya dapat D mengubah dibaca. Iya, D nggih, gaya dapat mengubah bentuk benda. Betul. Nomor 59. Sumber bunyi pada alat musik seperti gambar ditunjukkan oleh mana yang biasanya dipukul menghasilkan bunyi yang diinginkan. Coba dijawab, ini harus ada bukunya nggih. Dijawab oleh Mbak Nasya, tadi belum menjawab. Mbak Nasya Sofia. Yang mana? Yang ketika dipukul akan menghasilkan suara yang diinginkan. Oke, Mas Aska Fairuz. Coba, tadi sudah panggil lagi. Mas Aska Fairuz. Halo Mas Aska Ahmad Fairuz. Yang mana? Yang dipukul yang nomor berapa? Ditunjukkan nomor berapa yang dipukul itu? Nomor 1. Yang? Apa, Le? Mas Aksa, ini udah punya bukunya ya, Mas Aksa coba. Ini pasti tahu ini. Mas Aksa, nomor berapa yang dipukul menghasilkan suara yang diinginkan? Kalau dipukul semuanya ada suaranya, tapi suara yang diinginkan. Halo? Yang nomor 60 bukan? 59. Nomor 59 dulu. Itu kan ada rebal apa tadi namanya? Nomor 1. Yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 ya, betul nggih. Jadi walaupun semua bagian itu kalau dibunyikan itu menghasilkan suara, tetapi untuk suara yang diinginkan dari alat musik ini berada di nomor 1 atau membrannya. Oke, nomor terakhir, nomor 60 adalah sifat-sifat cahaya. Itu ada 2 kerapatan benda yang berbeda, itu ada udara dan air. Sehingga ketika benda itu masuk ke air, maka akan terlihat bengkok, ukurannya juga akan berbeda dengan aslinya. Itu sifat cahaya yang bagaimana? Coba dijawab. Siapa nggih yang belum nggih? Mbak Elvira. Mbak Elvira. Mbak Elvira. Coba sifat cahaya yang Richard maksudkan dalam soal nomor 60 itu apa sifat cahayanya? Belum ada nggih, Mbak Elvira? Coba ini saya cari. Mas Ajirehan, coba Mas Ajirehan bisa membantu saya? Sifat cahayanya itu apa? Nggih. Cahaya dapat dibiaskan. Iya, cahaya betul nggih, cahaya dapat dibiaskan. Jadi kalau cahaya dibiaskan itu artinya cahaya itu melewati 2 benda yang memiliki kerapatan yang berbeda. Jadi di situ mata kita itu ada di udara, nggih. Kemudian benda yang kita lihat ada di dalam air. Jadi kerapatan antara udara dan air itu berbeda sehingga mengakibatkan benda tersebut terlihat bengkok, terlihat ukurannya lebih pendek dan lain-lain. Itu namanya sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibengkokkan.
Oke, terima kasih. Itu untuk IPA ada pertanyaan? Ya. Sekali lagi, nggih, kalau untuk Zoom mohon dihadirkan bukan hanya HP-nya saja, bukan hanya namanya saja, tapi dihadirkan orangnya juga. Ya, ini apa namanya kalau di istilah sekolah namanya titip absen kalau seperti ini ya. Orangnya enggak ada tetapi namanya ada. Oke, terima kasih Ustaz Agus. Saya kembalikan ke Ustaz Agus. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik. Baik, terima kasih Us Retno dan Us Dati telah membahas untuk IPA. Selanjutnya anak-anak istirahat dulu, kemudian nanti jam 10 masuk matematika ya. Ini waktunya tinggal 1 menit. Ya. Oke, silakan istirahat dulu. Nanti akan Ustaz share untuk link pembelajaran matematika hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.